warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Selamat pagi. Ulang. Selamat pagi. Pagi. Dan masih bareng gua Eri Dan gua Wahyu. tentunya di Net TV Entertain. Aduh. Oke. Gimana ya? Ini udah energik ya. pembukaan Energik. energik. Ini kita mau bahas apa nih? Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong Sobat Net TV. iya, oke. Apa kabar Sobat Net TV? Ya, semoga baik-baik aja di sana ya. Amin. Dan selalu berkelimpahan, Oke. diberikan selalu kesehatan, Selalu happy, cinta kasih, energik, damai, dan tentunya ceria. ceria. Episode kali ini kita akan bahas khusus untuk atlet. Pegiat Setelah olahraga sebelumnya ya. Kita ngomong tentang Freelancer. Freelancer karyawan ya. Iya. Terus atlet Wah, nih. excited Atlet. nih. Gimana nih, Ri? Kenapa sih atlet harus diproteksi, Ri? Nah, jadi kemarin menurut salah satu Sobat Net TV, ini minta tolong dong dibantu. Karena salah satu keluarganya dulu sempat menjadi atlet. Oke. Kalau nggak salah atlet tahun 80-an yuk. Iya. Nah, Kita nggak sebut. kita nggak usah sebut ya namanya. Atlet Cuman memang ada beberapa mungkin keresahan sama ya ujungnya jadi kekecewaan Oke. yang tadinya bisa mengharumkan negerinya ternyata pas masuk masa retirement, masa pensiun ternyata udah dilupakan gitu aja. Oke. Nah, tapi kalau kita ngelihat perkembangan zaman ya, apalagi di dewasa sekarang, kita ngelihat sebenarnya atlet makmur-makmur aja ya. Makmur Bener aja. ya? Secara kasat mata mungkin ya Yu ya. Kelihatan. Iya. Nah, jadi gini, kan biasanya dari cabang olahraga itu kan masing-masing kan sudah tahu nih memiliki resiko ya terhadap kesehatan. Nah, tetapi hal-hal yang selayaknya untuk setiap penggiat olahraga itu juga memiliki perlindungan khusus untuk kesehatan jasmaninya. Karena di setiap berbagai cabang olahraga itu memiliki resiko yuk. Oleh karena itu sudah selayaknya di setiap cabang olahraga atau penggiat olahraga itu memiliki perlindungan khusus untuk kesehatan jasmaninya. Oh iya. Nah, kita kasih contoh aja, ada beberapa kejadian mungkin kalau bisa kita lihat di 2018 kemarin. Ada salah satu atlet Muay Thai dari Indonesia masuk ke sebuah rumah sakit di Johor waktu itu lagi ada kejuaraan di Johor Malaysia ya. Nah, itu juga harus tertunda dan harus menjalani operasi luka otak pendarahan dan hingga koma. Itu juga salah satu resiko yang ditimbulkan dari olahraganya yuk. Jadi ya mau ke siapa aja sebenarnya, apalagi ini kita lagi ngomongin khusus atlet. Jadi yang namanya resiko bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Iya. Ya, kita udah persiapan, udah sangat matang. Persiapan selain persiapan kan mungkin pemanasan juga kali ya. Padahal kalau untuk atlet kan olahraganya itu latihan itu rutin ya. Iya. Itu berapa bulan untuk satu event itu mungkin latihannya itu dari berapa bulan sebelumnya. Betul. Tapi tetap aja namanya resiko ya. Post major Post-major bisa datang kapanpun, dimanapun ya. iya, betul yuk. Artinya apa? Dengan adanya asuransi, seorang atlet juga akan merasa tenang dan fokus pada pertandingan ya. Artinya tanpa harus memikirkan atau khawatir terhadap kecelakaan selama bertanding. Iya, Nah, itu yang perlu digarisbawahi sih Jadi untuk Sobat kalau TV. misalkan kejadian resiko yang tadi, misal kalau si atlet itu ada asuransi yang cukup, nah untuk bayar rumah sakit, untuk recovery-nya itu udah gak usah pusing ya. Ya, Nah kira-kira nih bro nih, asuransi apa yang cocok nih buat para atlet nih? oke. Atlet bukan nggak harus atlet nasional ya. Ya. Kan atlet bisa ada atlet yang levelnya mungkin daerah, levelnya mungkin kecamatan, bahkan level atlet RT RW. Tarkam kalau nggak Tarkam ya. Juga resikonya sama. Sama. Resikonya. Nah,
Ini adalah berikut asuransi yang diperlukan ya untuk para atlet. Ya. Jadi selain ini hampir sama kayak freelancer yang sempat dibahas tempo lalu. Jadi pertama itu asuransi kesehatan atau kalau dari pemerintah BPJS kesehatan yuk. BPJS kesehatan. Nah itu penting banget. Ya. Untuk kesehatan itu bisa dalam bentuk BPJS, tapi saran gue sih ditambah lagi asuransi yang privilege tadi. Oh iya benar. Ya, Sama kayak freelancer gitu ya. Iya sama freelancer. Oke. Nah, itu yang pertama ya Yu ya. Iya. Nah, yang kedua, dia juga harus memiliki asuransi jiwa sama asuransi penyakit kritis yuk. Oh iya benar-benar. Apalagi kan namanya kadang kan atlet itu kan harus pergi ke suatu daerah atau misalkan ke luar negeri dalam waktu yang lama ya. Betul. Nah, ya nggak tahu ya resiko itu ya di perjalanan ya. Lo pernah tahu pasti kan waktu dulu ada atlet dari Amerika yang tenar banget. Siapa tuh? Yang kecelakaan helikopter. Oh. Itu. Tuh favorit saya Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant atlet itu kecelakaan helikopter ya. Iya. Nah, jadi asuransi jiwa mengcover jika ada kejadian yang kayak gitu ya. Ya dan Sampai meninggal. ahli waris juga dapat legacy dari semua itu. Gitu. Ya bukan artinya kita mau nyumpain atau gimana, tapi ini adalah runutan untuk proteksi sedia payung sebelum hujan lah yuk gitu. Iya, benar nggak sih? Jadi kalau kejadian yang sering gue sebut ya namanya resiko kehidupan ya. Nah itu dari segi finansial itu udah aman tuh bagi siapa? Bagi si atlet ataupun ahli warisnya nih sobat. Betul. Sepakat. Benar ya? Benar. Benar. Oke. Nah, yang ketiga ini tak kalah penting karena tadi sempat dibahas ya yang namanya atlet pun itu bisa terjadi resiko juga yuk. Makanya butuh yang namanya asuransi kecelakaan yuk. Oh iya, ada pasti ya satu paket ya. Lebih baik sih memang sekalian aja ngambil satu paket ya. Ambil asuransi kesehatan, ambil juga asuransi jiwa. Betul. Plus personal accident, asuransi kesehatan. Iya. Nah itu udah paket lengkap ya. Jadi, nah itulah mengapa atlet sekelas atlet pun butuh yang namanya proteksi. Dengan adanya dia punya proteksi dari asuransi manapun, ya, itu seenggaknya si atlet itu, si para atlet merasa lebih tenang yuk. Ya, lebih tenang. Dia juga lebih fokus dalam pertandingan tanpa harus memikirkan dan khawatir terhadap resiko yang akan terjadi gitu. At least itu juga sebagai acuan juga untuk keluarganya ya. Jadi kapanpun dimanapun resiko selalu datang. Iya. Tapi balik lagi sedia payung sebelum hujan. Nah, ya kalau atlet mah kan udah pasti kan dapat bentuk pemasukannya juga lumayan. Ya minimal disisihkan dulu untuk hal yang basic tadi yuk. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya pembahasan. Itu aja pembahasannya. Ya sampai jumpa kita di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk mengembangkan channel ini untuk iya benar. Jadi supaya channel ini berkembang. Maksudnya itu ya. Supaya channel ini berkembang harus subscribe teman-teman nih. Jadi jika ada sobat-sobat TV yang mempunyai usaha-usaha UMKM mau kita kembangin, mau kita promosiin supaya jauh-jauh lebih berkembang, silahkan langsung saja lihat dan cek di box deskripsi box di bawah. Mungkin itu aja kali untuk episode kali ini biar nggak terlalu kepanjangan. Ya kalau gitu gua Eri dan gua Wahyu. Kami pamit. Salam duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.